Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, trik, dan cara mengatasi bug pada tools aplikasi Infinite Design. Di sini saya menggunakan Infinite Design versi 3.2. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, tips merapikan lasso yang keluar jalur di bawah line. Contohnya kayak gini. Pas kita bikin wajah, dasar wajah, ini pasti ada bug yang keluar. Nih, ini kan keluar. Kenapa bisa keluar? Karena kita tracingnya langsung dijadiin satu, langsung kita trace semuanya. Hasilnya ya gitulah bro, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, jadi cara ngerapinya gini, kita seleksi satu-satu. Untuk yang lebih kita pilih terus penghapus. Yang ini pakai lazy browse-nya lasso, kita pilih terus penghapus. Untuk yang keluar kita hapus, yang lebih kita tambahin. Kalau nambahin jangan pilih terus penghapus, klik aja sekali. Nah, ini kan balik ke pensil ya. Oke, yang lebih kita hapus ya. Kita seleksi bro semuanya bro, biar rapi, biar enak dipandang gitu, nggak ada yang keluar-keluar. Nah, udah rapi bro. Oke, kayak gitulah bro. Nah, untuk tips yang kedua itu cara airdrop cepat lah. Cara airdrop cepat tanpa pilih tools yang di bawah ini, tanpa pakai tools ini nih yang pensil. Oke, kita ini contohnya kayak gini. Kita bikin apalah, palet lah, anggaplah ini palet lah ya. Buat ini apa, contoh aja, misalnya ini palet nih, kita pasti pakai palet ya kan. Kalau nggak pakai palet juga bisa airdrop dari bahan. Nah, normalnya bro, orang kalau mau airdrop itu pasti pilih di sini, pilih warna, lalu pilih sini, baru ditarik ke sini. Nah, itu menurutku itu kelamaan bro. Nah, gimana caranya biar cepet? Itu langsung aja kita tekan di sini, jadi kita nggak ini nih apa ya, nggak perlu lagi pencet warna terus pilih di sini baru airdrop ke sini, kan kelamaan gitu. Langsung aja tekan di sini. Nah, warnanya udah berubah langsung otomatis bro. Tuh, jadi nggak perlu kita pilih-pilih warna. Nah, jadi gimana cara ngaktifinnya? Itu mesti kita setting dulu ya bro. Masuk ke titik 3 pojok kanan atas, terus klik di setting. Nah, di menu long press ini kita pilih airdropper. Nah, ini settingannya bro, di airdropper nih. Nah, sisanya settingan yang lain ini ya, volume key matiin, double tap matiin. Double tap ini biasanya bikin sering ngebug. Nah, kira-kira gini lah. Nah, itu bro settingannya di long press, kita pilih airdropper. Jadi kalau itu settingan udah diaktifin, kita tekan di bagian sini, otomatis airdrop warna. Jadi nggak perlu lagi kita ambil pick warna di sini, pencet pensil baru airdrop. Oke, kayak gitulah bro tips yang kedua. Nah, untuk yang tips yang ketiga itu tips ngeline bro, ngeline pakai tapret. Biasanya kita kalau ngeline kan biasanya sering patah-patah ya. Nah, ini bro saya kasih tips ngeline tapret anti patah-patah klep.
Oke, kita coba bikin contoh lain. Sabar ya bro, ini kita bikin contoh biar langsung paham gitu, nggak nanya lagi. Ini book semacam ini kalau kita pakai versi Infinite Design versi 32 nih pasti ditemuin, nggak bisa dipungkirin bro. Karena semua aplikasi itu beda-beda booknya. 34 juga bukan nggak ada booknya ada. Walaupun mau kita beli lisensi tetap ada book, cuma tergantung kitanya aja mau cari nggak booknya gitu. Kalau kita udah tahu semua sih sama aja. Kalau kita tahu semua solusinya ya berarti kan apa ya, berarti booknya itu sama dengan nggak ada book kalau kita tahu semua solusinya. Nah oke, udah ya. Nah contohnya ngeline tuh kayak gini nih ngebuk nih, patah kan bagian situ nih, bagian ini nih patah juga nih, padahal aslinya ini rapi bro. Nah itu kan rapi kan, lengkungannya rapi, pas kita centang nah kok patah, dicentang kok patah, pada ngeselin banget nih. Ini bagian pipi lagi patah ini bagian sini, dampaknya jadi nggak rapi lainnya. Nah oke, ini contoh ya. Jadi solusinya gimana? Nah ini saya kasih solusinya ya, kita ulang ya. Solusi ngeline tanpa patah-patah klep. Yang tadi kan ngeline kalau diperhatiin itu ngeline-nya langsung semua dari sini, tarik keluar seluruh area muka langsung diarsir. Nah yang ini enggak bro, tipsnya tuh kalau kita ngeline-nya dikit-dikit aja, nanti kita kombin. Kalau kita ngeline dikit-dikit itu line-nya tuh nggak bakalan patah bro kalau kita ngeline-nya dikit-dikit. Nah tarik ke sini, kok ditarik keluar bang, biar enak nanti di segmen. Kalau nggak digituin biasanya ngebuk. Nah ngeline-nya dikit-dikit aja bro, jangan ditarik sekaligus. Dan juga biasanya kalau kita tarik sekaligus itu sering nge-lag bro. Di beberapa device kalau kita narik tab red panjang itu nge-lag. Sebelum saya ganti device pun ya kayak gitulah, tarik line panjang lah kok nge-lag bener. Ternyata itu masalahnya, nariknya terlalu panjang. Nah anggaplah udah selesai ya semuanya. Nah ini kan nggak ada lagi bro, nggak ada nih line-line yang patah-patah tuh, udah normal semuanya tuh kan. Nah untuk bagian lebih ini tinggal kita segmennya biar dia rapi. Nah oke, udah jadi kita nggak perlu nggak ada lagi itu yang patah-patah kalau kita ngeline-nya dikit-dikit. Nah kalau nggak terus ini kan untuk yang di segmen otomatis nggak bakalan ngebuk lagi, terus pasti ada yang bagian yang belum di segmen. Nah kalau itu tab red, dia nggak di segmen ataupun nggak di kombin bakalan ngebuk. Nah jadi line ini kita select semuanya, line yang kita bikin tadi, lalu kita kombin. Tapi kalau kita mau kombin usahain bukan usahain sih, pastikan objek yang dikombin itu nggak bakalan diubah lagi. Karena kalau kita udah kombin, ini udah dikombin, itu nggak bisa lagi diedit, bakalan susah kita ngeditnya bro. Nah kayak gitu. Oke udah ya yang tips merapikan line tab red. Terus lanjut ke tips yang ketiga, itu tips import biar blue line-nya tipis. Nah blue line tipis tuh bang yang mana sih bang? Blue line itu ini bro,
blue line. Ini kan tipis nih, tuh kecil, nggak, kalau di ID 32 nggak kelihatan blue line nya. Kalau di ID 34 kan enak, di zoom langsung otomatis tipis. Nah ini ada triknya bro, trik import supaya line-nya jadi tipis gini. Oke, sekarang kita ke contoh. Kalau kita langsung import create ya, kita tanda plus new create. Oh ini Canvas masih hidup, matiin dulu. New infinite Canvasnya mati ya, hidupin dulu. Create, terus kita import. Nah sebelum import kita pilih titik 3 pojok kanan atas, setting, rotate Canvas ini dimatiin dulu. Fungsinya apa? Nah nanti pas kita import gambarnya itu gak bakalan muter-muter kalau kita matiin. Contoh mana ya, nah ini. Kalau ini langsung kita tracing bro di ID 32. ID 32 itu line-nya tebel. Hidupin lagi kalau udah mau tracing, hidupin lagi. Contoh aja. Tebel bro line-nya bro kalau nggak pakai trik bro importnya. Jadi pas kita mau bikin yang lain itu bakalan repot karena tertutup sama line gitu. Kayak ID 34 kan nggak, walaupun ini tebel kayak gini ID 34 pas di zoom itu line-nya otomatis tipis bener, bahkan sampai ya nggak kelihatan gitu ya kan. Nah oke, di sini di triknya ya. Ini kan kalau kita baru import langsung di tracing itu line-nya bakal tebal. Jadi triknya tuh gini. Kita klik new create, jangan lupa infinite Canvas dimatiin. Kita pilih import galeri, pilih foto. Oke. Ini kita centang dulu ini. Kita bikin circle buat contoh. Infinite display outline-nya hidupin kan garis. Ini fungsinya apa ini biar kita buat circle kayak gini? Ini nih biar kita tahu ukuran line kita tuh setebal apa nanti kan pas jadi nanti kan. Di zoom out sampai kecil kayak gini. Nah itu kan line-nya udah nipis. Nah udah tipis line-nya. Terus kita import, cukup 2 kali aja. Import pertama terus zoom out lalu import lagi. Nah udah tipis nih bro, udah enak. Oke. Nah jadi kan enak. Nah itu trik importnya bro. Terus kalian sekalian langsung ekspor lah ya. Terus import sama exportnya supaya HD tanpa ya, supaya HD lah pokoknya. Jadi di sini langsung kita crop, pilih menu crop, ini free aja, kita ikutin bentuk fotonya. Supaya nanti nggak susah bro. Misalnya ada orderan nih, orderan kan lain-lain, ada yang minta ukuran 10R 12R. Nah jadi sebelum kalian masukin project itu ke Infinite Design, fotonya disetting dulu ukuran berapa yang pasnya. Misal 12R 10R itu 3000 kali 3600, edit dulu di Pixel Lab. Kalau udah pas ukurannya sesuai gitu kan, baru dimasukin ke Infinite Design. Udah pas ya cropnya. Nah di bagian export ini kita pilih export ini.
ini bikin full kanan. Nah yang ini full kanan, ini background terserah mau dimatiin ataupun dihidupin. Kalau dihidupin, ini yang ada di bagian area foto ini bakalan ikut terekspor juga. Tapi kalau di bagian ini dimatiin backgroundnya, foto ini bakalan ngilang bro. Nah ini triknya, setting di full kanan. Oke, kita ekspor otomatis jadi HD bro. Contohnya kita cari yang project yang udah jadi aja ya, trik ekspornya ya. Misalnya inilah ya. Nah pas mau ekspor ini bikin full kanan, atau segini, lalu diekspor biar dapat PNG nya aja. Ini dimatiin background, lalu save. Kita tunggu loading sampai selesai. Ini berat nih projectnya, lama sih ekspornya, lumayan lama. Nah udah. Oke, nah itu otomatis hasilnya pasti HD. Ini yang kita ekspor tadi. Nah ini kan hasilnya HD bro. Nah tapi masalahnya di beberapa device, di beberapa HP yang resolusi layarnya itu nggak kuat buat ngezoom yang HD, hasilnya bakalan ngepixel. Ngepixel itu kayak kotak-kotak gitu, apa jadi patah-patah. Nah ini kan ngepixel. Nah baru ke render dia. Aduh lama lagi HP ini rendernya. Nah ini kan ekspor yang pertama nih hasilnya HD tapi masih ngepixel, ukurannya 11 MB. Terus gimana caranya biar dia HD tanpa ngepixel? Nah, sekarang kita pakai bantuan aplikasi lain. Nah kalau saya sendiri biasanya finishing export itu pakai Pixel Lab. Oke, di sini kosongin dulu, kita atur ukuran lebar 4000 kali 4000. Ukurannya jangan di bawah 4000 ya. Minimal rekomendasi di bawah, minimal 4000. 4000 ke atas boleh, 4000 ke bawah jangan. 4000 kali 4000 karena fotonya square, kita bikin 4000 kali 4000. Import. Kita ambil PNG yang tadi, kita pilih PNG yang tadi. Nah ini kan masih ngepixel, kelihatan dia masih ngepixel. Nah ini bagian di tangannya ini masih ngepixel bro, yang di bagian lain pakai taprat itu ngepixel. Kalau mau kita ambil PNG nya aja, ini di sini. Siapa sih ini? Ini yang gerak di bawah nomor 2 nih. Transparan, buat transparan background, lalu kita ekspor jadi PNG deh. Kalau ditambahin background jangan di transparan. Oke, udah jadi, udah. Nah ini hasilnya. Nah hasilnya langsung HD, langsung hasilnya, tapi gak ada HD tanpa ngepixel. Nah kayak gitu bro, ukurannya dia kalau 4000 itu dia HD tanpa ngepixel, tapi nggak bisa di zoom lagi. Untuk yang lebih HD lagi bikin ukuran 8000 ke atas lah. Ukurannya pun cuman ini jadi 3 MB lah size nya. Nah kayak gitulah tips trik import dan ekspor foto. Terus yang tips trik keempat nih, itu yang tips trik keempat itu di bagian revisi bibir ya.
biasanya kita kalau bikin area bibir kadang nggak sesuai, misalnya pada bahan. Nah ini kan warnanya aslinya bahan agak pucat hitam gitu ya, sedangkan di warna palet ataupun warna yang kita bikin itu cerah. Nah caranya kayak gini bro. Yang pertama, pastikan semua apa ya, semua layer bibir itu udah dijadiin satu. Duh, ngebuk lagi. Nah kalau nemu buk kayak gini, pas di select all, di cut kembali jadi pindah kayak gini kan, pencet aja kembali sampai 1 2 3. Nah 3, lalu balik ke layar sebelumnya, select, terus cut. Nah ini kan kurang agak gelap, berarti kita pilih warna gelapin dikit, gelap agak merah ya, di sini kali. Bukan area bibir itu, bayangan itu tadi. Kita select semua, kita pakai brushnya langsung. Ini bikin kayak gini. Nah ini harus dimasukin bro. Nah ini harus ada dikasih jarak segini, pokoknya harus masuk lah. Kalau nggak dimasukin nggak bisa di segmen nanti. Nah contoh gini, ini kan langsung kita pull, kita tutup semuanya, kita centang, kita segmen lah, nggak bisa di segmen, kan kesel nggak tuh. Nah jadi solusinya ini dimasukin dikit, pokoknya masuk dikit lah, penting masuk. Nah ada, ini kan udah bagian bibir, baru kita segmen. Oke udah bisa ya. Sekarang diedit, turunin sesuai kebutuhan ini ya, sesuai kebutuhan, turunin opacity-nya. Nah jadi bibirnya nggak terang, nah jadi agak gelap, nggak terlalu cerah lagi bibirnya. Seandainya ini kan tadi kan kurang gelap, seandainya kalau kita butuh bibirnya ke warna kurang cerah, berarti warnanya yang di sini tadi, ini kita pick warna merah tadi ya kan, sekarang kita ganti ke warna cerah di sini. Nah, cerah merah berarti di sini. Nah jadi warnanya agak cerah bro. Kalau seandainya kurang putih, kita geser lagi ke sini, kurang pucat misalnya kan, dikasih putih sih jadi pucat ya. Jadi pucat warnanya. Kalau ambil warna cerah di bagian area sini, mau kuning, oranye, apalah warnanya kan, hijau apa nggak ada bro bibir warna hijau. Terus di sini, nah di sini kuncinya tuh di opacity, sesuaikan aja sama bahan, kurang gelap atau kurang terang. Nah oke lah, pas ya. Dan sekarang di tips selanjutnya itu di gigi, trik bikin gigi simple tapi kelihatan bagus gitu, kelihatan mirip. Mana ya project, kita cari project. Nah ini, oh ini project gigi nih yang ada giginya. Ini bagian gigi, kita pisahin dulu. Bentar ya, kita pisahin dulu yang lain biar gak ganggu, biar lihatnya enak. Lah hilang, ayo udahlah gak apa-apa.
Nah jadi kan mirip bro. Nah cakep giginya. Nah triknya gimana? Sini saya pakai trik gradien bro, jangan ragu kalau pakai gradien. Contoh lagi ke atasnya. Nah pertama kita bikin line itu yang hitamnya ini, bikin line yang rapi ya, biar ekspresinya dapat, ikutin yang ada di bahan. Terus di bagian giginya ini, kalau line nya udah selesai, sekarang tracing bagian gigi, anggap aja udah selesai. Nih, bikin yang rapi juga. Nah triknya tuh di gradien. Di sini saya pakai gradien 5 warna. Nah, ini gradiennya ini boleh pakai geser-geser warna sendiri, atau pakai palet, atau pakai warna airdrop yang ada di gigi. Itu gradien 5 warna. Sini kayaknya ini pilih, kalau misalnya pilih warna di paling kanan itu otomatis dari gelap, di kiri juga titik paling kiri di gelap juga. Di sini airdrop di bagian arah titik ya giginya. Tampilkan di outline dulu biar kelihatan. Nah ini kan kurang pas nih, kurang enak lah liatnya. Kita edit lagi bro, dari airdrop gigi kita gradiennya, kita warnanya kita cari sendiri warna. Sebelah sini tadi kurang gelap, tarik lagi ke bawah. Yang di sini kurang terang, naikin lagi ke atas. Yang di sini juga kurang gelap, turunin ke bawah. Nah itu untuk dasarnya, kira-kira seperti itulah. Terus selanjutnya kita bikin shadow bagian, cukup satu aja shadow tuh yang nih, yang hitam-hitam nih. Karena kan tadi shadow bayangan lebarnya kita dapat dari gradien, nggak dikasih ini pun udah bagus sih sebenarnya. Tapi kalau dikasih ini biar nampak lebih bagus lagi. Nah habis itu kita kasih cahaya di sini. Kalau diperhatiin ini cahaya sama shadownya ini ikut yang ada di bahan sih, jadi makanya kelihatan bagus tuh. Nah gitu aja sih. Untuk tips and triknya segitu aja kayaknya. Terus ke sekarang kita di book kita lanjut ke book ya. Yang pertama itu book tapret ngebook. Oh iya, tapret ngebook tuh yang ini contohnya. Ini bisa dibilang tips, bisa dibilang trik juga sih. Misalnya kita bikin tapret, kita ngelend lagi ya ke tapret. Misalnya gini. Nah misalnya ini. Nah ini bro, kalau misalnya ini kan nggak dikombin, nggak diapa-apain nih, habis ngelend udah kita tinggal aja, mungkin kita lupa atau gimana, udah ngelend belum kita apa-apain, langsung kita project, kita save, lalu kita keluar, nanti pas masuk lagi. Tapi dalam hitungan jangka lama ya bro ya, ini pasti stepnya ini nanti jadi kayak gini nih, bakalan ngebuk gini. Nah ini tapi kalau disimpan dalam jangka waktu lama ya. Nah yang tapret nggak dikombin, nggak di segmen, nggak diapa-apain itu bakalan ngebuk gini. Ini hasilnya nanti pasti ngebuk gini. Nah caranya gimana biar nggak ngebuk itu? Caranya itu kita pilih kombin, kita kombin select all ya,
atau dipilih satu-satu boleh lah, pokoknya kita select semuanya. Tapi dengan catatan yang mau kita combine itu nggak bisa kita ubah lagi, jadi harus pas. Kalau misalnya masih ragu jangan dikombin, cukup pakai segmen. Oke, kita kombin yang ini biar rapi ininya. Kalau biasanya kan masih ada garis. Ini garisnya yang di tengah hilang, garis pembatasnya hilang. Nah oke, ini kalau dia diedit udah bentuk gini itu nggak bakal ngebuk lagi dan juga nggak bisa diedit lagi. Yang pertama book tadi harus pakai select all combine ya. Dan yang selanjutnya nih solusinya, kalau seandainya kita mau ngekombin mau nge-line nih, tapi kita masih ragu ya kan ya, belum tentu line kita itu pas, misalnya di bahan blur atau gimana, kita masih ragu nih line kita. Mau kita save tapi belum dikombin, mau kita kombin tapi kita masih ragu. Nah caranya gimana? Kita mainin segmen aja dikit tuh, ini kan otomatis sudah di segmen. Ini brushnya kita pakai lasso, kita segmen dikit, pokoknya dikit aja, segmen dikit. Nah kalau udah di segmen pun sama seperti di kombin, dia nggak bakalan ngebuk lagi. Nah udah aman semua bro, ini nggak bakalan ngebuk lagi kalau dia udah kayak gini, tapi nggak bisa diedit ya. Nah jadi bedanya apa bang kalau di select all sama kombin terus di segmen satu-satu? Nah bedanya kayak gini bro. Kalau kita select all lalu kita kombin, otomatis kita nggak bisa lagi kan, mau misalnya ada revisi nih, harusnya ini kayak gini line-nya, tiba-tiba nanti pas ngedit di luar ekspektasi lah ya ngeditnya, harus ternyata bagusnya ini dikasih line-nya di sini aja. Nah misalnya mau kita kasih line di situ. Nah jadi enaknya kalau kita ngesegmen line itu satu-satu, kita ngerevisinya enak. Jadi line yang kita segmen itu bisa direvisi. Seandainya kita mau nyimpel tapi line-nya kebanyakan, jadi susah kan ya nyimpelnya. Nah ini dihapus, ini bisa dihapus. Nah line-nya bisa terhapus satu-satu. Tapi kalau kita select all combine itu nggak bakalan bisa dihapus. Nah kalau saya sendiri ngeline biasanya pakai trik segmen sih. Saya jarang select all lalu combine, itu saya nggak pakai kayak gitu, nanti pas mau revisi itu susah. Nah, ini bisa line-nya bisa satu-satu. Nah itu untuk mengatasi bug yang pertama itu bug tapret ngebug tadi ya. Terus yang kedua itu line patah-patah, line tapret patah. Contohnya kayak gini tadi ya. Tadi sih udah kayaknya di tips and trick. Biasanya normalnya kita ngeland, waduh udah berat nih, line-nya kepanjangan bro, berat nih. Normalnya kita kalau ngeland bakalan kita arsir semua ya, dari sini langsung ke bawah semua. Nah hasilnya apa kalau kayak gitu? Hasilnya tuh pasti patah-patah, mau nggak bisa kita pungkirin bro, tapret ini pasti patah hasilnya. Padahal udah bagus tuh kan, lengkungannya bagus, udah kita rapiin masih aja patah. Nah itu terus gimana caranya? Itu solusinya kayak gini bro. Kalau kalian ngeland pakai tapret itu ngelandnya dikit-dikit aja, jangan panjang-panjang, biar apa ya, biar meminimalisir nge-lag
terus meminimalisir book patah-patah. Nah ini kan masih patah, berarti terlalu panjang, kurangin dikit lah ya. Nah kalau kita ngelenya dikit-dikit gini, itu book yang patah-patah itu nggak ada lagi bro, itu bakalan rapi lainnya, jadi nggak ada lagi shape yang patah. Nah kan udah rapi semua. Nah itu bro. Nah untuk bagian yang lebihnya ini tinggal di segmen aja. Nah itu untuk mengatasi book line patah-patah ya, ngelennya jangan panjang-panjang. Terus untuk yang ketiga itu book lasso patah-patah. Nah cara merapikannya tuh gimana kan? Kok nanya gitu kan, harusnya menjelaskan, ini kok nanya. Nah ini contoh ya, book lasso patah-patah. Misalnya kita bikin area wajah nih. Normalnya orang bikin wajah kayak gini, saya juga dulu bikinnya kayak gini bro. Saya tracing semuanya, saya ikutin, udah bener ngikutin wajahnya, udah rapi ya kan. Bentar, bikin contoh. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles. Udah rapi ya, perasaan tadi kan udah rapi ya. Ternyata hasilnya patah-patah. Waduh, keselin nggak sih? Kesel lah ya. Nah ini hasilnya jadi patah. Ini padahal ini rapi, tuh rapi, pas dicentang patah-patah. Nih juga nih. Biasanya patah-patah sih ada di lengkungan tuh. Nah terus gimana caranya, cara merapikan line yang patah di lasso ini, tapi sendok layarnya. Triknya sama kayak tips tadi. Ini kan patah nih, ini patah ya, tapi yang ini agak sabar ya bro. Nah ini kita ambil warna yang di sini, kita brushnya kita pilih lasso, kita seleksi lagi sama kayak kita seleksi line. Ini kan bagian patah, kita timpa shape di atasnya. Nah jadi nggak patah lagi, nah timpa aja bagian mana yang ngebuk. Misalnya ini kan mau dilurusin, timpa kayak gini. Nah seleksi semuanya, ini enggak pas, nggak ada bagian patah itu. Nah sampai selesai gitu ya. Ini juga bagian patah nih, ini ngeselin sih kalau di area pipi ada line yang patah-patah gini. Nah terus udah selesai ya, hasilnya kan nggak ada lagi yang patah-patah. Nah kita seleksi semuanya kayak gitu bro. Nah itu cara mengatasi book yang line lasso patah-patah. Itu kita bikin shape, kita rapihin semuanya. Nah ini kan udah banyak, udah pas nih, kita bikin select all terus dikombin gitu, biar nggak numpuk warnanya.
Terus ada lagi solusi lain buat yang suka yang ngelain tuh pasti patah-patah, ada bro, ini lebih enak sih daripada kayak gitu tadi. Kayak gitu kan habis dibikin semua, diarsir lagi, diseleksi lagi, jadi kerja 2 kali. Nah yang ini cukup sekali aja. Kita bikin ini, caranya gimana? Normalnya orang-orang bikin shape itu bikin wajah nih langsung sekaligus, langsung dilingkerin aja ke sini, tek langsung jadi satuin, udah kelar beres. Nah itu kan hasilnya tadi ada yang patah-patah. Nah di sini pakai kesabaran dikit, caranya kayak gini, kita bikin shape-nya dikit-dikit aja. Nah kalau kita bikin shape-nya dikit-dikit, kita bikin shape-nya dikit-dikit, misalnya di sini cukup lah sampai sini. Nanti di bagian lengkungan ini kita bikin shape untuk dia sendiri, untuk dia sendiri di sini. Satu, tarik lagi ke dalam. Nah di sini, nah sampai selesai lah. Nah itu tipsnya, jadi kita nggak kerja 2 kali. Ini kalau kita bikin shape itu dikit-dikit nggak bakalan ada buk patah-patah ya kalau kita shape-nya dikit-dikit. Terus selanjutnya itu di tips lagi di book yang titik lasso itu berubah bro. Biasanya kan kalau kita bikin lasso sering ngebuk, booknya nggak rapi. Contohnya, nah kita di bagian lain lah, di mana ya, ini aja kali. Nah nih caranya itu kayak gini. Kalau pakai lasso itu ada 2 pilihan. Yang pertama itu harus cara merapikan lasso. Titik ini yang awalnya ditarik keluar lalu dibalikin ke dalam. Nah ini kita usahain yang ujung ini harus lancip ya, klik 1 kali kayak gini. Nah yang ini harus nyatu ya, di zoom lagi supaya nyatu, biar nggak ngebuk. Nah kayak gitu ya. Kalau nggak disatuin, misalnya ini di sini, ini di sini, ini kan jaraknya tanggung, deket enggak, jauh enggak. Nah ini kayak gini, perasaan tadi misalnya gini, ini kan udah disatuin, kayaknya udah disatuin ya ini ya. Nah sudah satukan, mana sih? Nah ini mana sih book yang nggak mau ngebuk deh. Dicariin. Nah ini kan udah kayak nyatu kan, terus kita zoom, masih nyatu ya. Nggak mau ngebuk deh, ini tumben ada nyusahin anjir. Anggaplah inilah. Ini pas kita kayak gini, nah jadi ngebuk kayak gini deh tuh, gak rapi. Kita centang jadi ini lurus kan, padahal aslinya nanti ini ada aja pas kita save keluar nih ngebuk jadi nggak rapi. Nah jadi untuk mengatasi book line patah lasso, untuk mengatasi titik-titik yang bikin lasso ngebuk itu, kalau kita ngelasso itu jangan tanggung. Kalau mau dibikin jauh ya jauh sekalian, kalau mau disatuin zoom sekalian. Nih saya sendiri kayak gini bro, biasanya bikin shape sini saya jarang sih nyatuin. Kalau disatuin tuh gimana ya, harus kerja 2 kali, mau di zoom dulu, disatuin kayak gini lagi, ditarik-tarik lagi kan awalnya. Nah itu harus, yang pertama titik ini tadi harus nyatu. Nyatu itu yang pertama, dan yang kedua itu trik ngelasso.
trik lasso biar nggak ada bug itu nyatuinnya pakai jarak jauh sekalian bro, jangan jarak dekat. Nih, ini kan gini, udah langsung pede aja, langsung centang. Nah ini nggak bakalan ngebuk lagi. Kayak jarak jauh sekalian, jangan jarak tanggung. Kalau dideketin, kita deketin tapi nggak nempel, itu bakalan ngebuk. Mesti di zoom. Misalnya kita bikin shadow di sini, mau bikin cahaya lah ya. Bikin apa ya? Cahaya. Anggap aja ini bikin cahaya. Normalnya orang-orang nyatuin kayak gini. Ini mesti dirapiin lagi biar nggak ngebuk ya kan. Baru kan di gradient. Nah gitu kan. Nah kalau saya beda lagi bro, bikinnya kayak gini. Ini misalnya cahaya, anggaplah ini pada shape yang sama ya. Nah tadi kan harusnya disatuin biar nggak ngebuk. Ini disatuin langsung, hasilnya melengkung. Yang awalnya tadi berarti harus ditarik yang merapikannya tadi. Nah yang ini enggak, ini langsung aja udah kayak gini, tapi pastikan yang ujung ini udah di bagian lancip. Nah ini triknya ini langsung jauh sekalian, jangan bikin dekat. Nah ini kan nggak nyatu tapi dia areanya jauh, kok nggak rapi bang? Ya udah rapiin aja sendiri bro. Nah kan harusnya gitu. Nah ini nggak bakalan ngebuk nih kayak gini. Daripada kita merapikan harus disatuin, dirapihin lagi, itu rumit. Mending pakai jarak jauh aja, set dah jadi. Nah misalnya gitulah. Nah ini contoh aja nih, aku lihat nonton youtuber tuh pakai triknya, mereka bikin shape kayak gini semua bro. Tuh ini udah nggak bakalan ngebuk nih, walaupun nggak disatuin tapi jaraknya kan udah jauh, otomatis nyatu sendiri. Nah itu trik, itu cara mengatasi bug lasso. Itu bug yang disatukan, titik disatukan, kalau nggak nyatu bakalan ngebuk ya, berubah lainnya. Nah terus untuk yang selanjutnya itu bug nggak bisa segmen lasso. Tuh misalnya gini, ini contoh kita mau bikin shadow di bagian shadow sini. Di sini ada shadow yang lebar ya, sini. Nah, anggaplah ini shadow. Ini biasanya kan kita kan tracingnya dikit-dikit kayak gini ya. Nah ini shadow. Nah ini kalau di gradient nanti warnanya bakalan numpuk nih. Misalnya kita gradient yang di sini kita tarik ke sini, yang di sini kita kayak gini. Nah di area ini di area sini ini kan warnanya numpuk, jadi gak enak liatnya. Nah gimana cara ngatasinnya biar nggak numpuk? Itu ya kita rapiin, kita segmen terusnya segmen. Nah nggak mau ngebuk loh, biasanya sering ngebuk beginiin. Ini nggak mau ngebuk biasanya. Tumben, astaga. Nah biasanya di segmen bro, di segmen tuh shape-nya semua shape tuh hilang kayak gitu biasanya. Nah ini
Ini. Wah, nggak mau ngebuk deh bro. Masuk. Nah triknya misalnya di bagian di ini sama ini nggak bisa di segmen. Ini apa, shape-nya belum banyak sih, makanya nggak ngebuk. Biasanya aku kalau pakai bahan ngebuk biasanya. Nah misalnya ini di bagian ini, ujung ini nggak bisa di segmen ya, ini ngebuk. Nah triknya tuh kita select dulu shape-nya, kita pindahin ke layar baru sini, barulah kita segmen. Nah udah bisa deh. Kayak gitu bro. Oke, satuin lagi kalau udah. Terus mode cermin ya, yang terakhir ya, mode cermin. Book mode cermin yang biasanya pakai mode cermin ini sih yang ilustrator lah, ilustrasi lah pokoknya, kayak si Startwalk, Malik atau yang lain, teman-teman yang lain. Segmen mode cermin tuh, nah kita bikin yang baru aja lah. Mode cermin, book mode cermin di kombin tengahnya bolong ya, contohnya gini. Mode cermin tuh yang ini, horizontal. Oke, horizontal. Nah kita kunci loh. Oke, misalnya kita bikin ini kayak apa ya, langsung aja kali. Nah ini kan lebih nih. Nah ini kan nggak rapi ya, misalnya gini. Nah ini nggak rapi, kan nggak rapi tengahnya. Mau kita rapiin gini. Nah jadi kan di dalam line ini jadi banyak. Tadinya kita pikir di select all, di combine itu bakalan rapi, taunya kalau di select all di combine bakalan ngebuk, tengah-tengahnya jadi bolong. Nah ini contohnya, malah jadi tambah hancur ya kan ya. Nah cara ngatasin book kombin tengah bolong ini caranya gini bro. Itu kan kalau di kombin tengahnya bolong. Nah jadi kalau kita mau bikin mode cermin, usahain yang tengahnya itu jangan nyatu. Ini mode cermin, tengahnya jangan nyatu. Udah cukup segitu aja. Apalah yang bikin, apalah, anggaplah contoh lah. Nah kalau kita bikin di mode cermin itu cukup segini aja, cukup untuk yang bagian tengah aja kan. Nah tapi nggak rapi bang. Nah cara ngerapinya ini kan udah selesai semua nih, misalnya gambar kita udah selesai semua, kita pakai lazy, kita rapihin manual. Nah gitu bro, tapi jangan dikombin, udah biarin aja, dirapin lagi pakai lazy, seleksi ulang. Nah itu cara ngatasin booknya supaya nggak ngebuk bolong-bolong nih. Kalau kita pakai mode cermin ini nggak boleh dikombin nih. Nah untuk tips, trik dan tutorial hari ini cukup sampai sini dulu ya. Kalau seandainya ada yang masih belum paham atau kalian jumpai book yang lain, nah bolehlah kalian hubungi saya di sosial media saya, nanti linknya saya tulis di deskripsi. Jangan lupa didukung, jangan lupa support channel saya ini ya bro ya.
like, comment, share, dan subscribe. Oke, thank you.